Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Ulah Medina Zain lagi-lagi bikin gaduh netizen. Selalu tampil bak muslimah kekinian yang modis dan syar'i, tiba-tiba Medina mereformasi penampilannya. Ada apa dengan Medina? Benarkah penampilan anggun dan santun yang diperlihatkannya dulu bertentangan dengan kata hatinya? Tapi mengapa perubahan itu dilakukan Medina saat ia terancam masuk penjara dan diselingkuhi Lukman Azhari, suaminya? Benarkah Medina ingin menunjukkan bahwa ia bisa tampil seksi seperti selingkuhan suaminya? Mengancam akan membeberkan bukti-bukti perselingkuhan sang suami bila tak diizinkan bertemu anaknya. Benarkah Medina sudah pisah rumah dengan Lukman Azhari? Apakah pernikahan Medina Lukman akan berakhir di pengadilan agama? Mungkinkah penyakit bipolar Medina kambuh lagi hingga ia tak sadar melakukan perubahan ekstrim? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan membahas kontroversi dan sensasi yang dicetak Medina Zain, adik ipar Ayu Azhari. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Pengusaha dan selebgram kondang Medina Zain kembali bikin gaduh netizen. Bukan karena kembali menantang seterunya Marisha Ica, tapi karena istri Lukman Azhari itu mereformasi penampilannya. Penampakan Medina sekarang sukses bikin halayak tercengang. Sebab bagaimana tidak, Medina yang selama ini tampil dengan pakaian muslimah syar'i yang trendy, mendadak tampil tanpa penutup kepala. Bahkan di Instastory-nya, Medina berani tampil dengan rambut tergerai sepundak. Ia mengaku bahagia karena akhirnya bisa menunjukkan jati diri seutuhnya. Ini ya, yang komen tuh jarang banget loh. Cuman tuh yang nonton banyak, kayaknya pada nungguin aku ngomong gitu ya. Merasa bersalah. Enggak. Mungkin kalian kaget atau gimana ngeliat penampilan aku sekarang. Tapi inilah aku sekarang. Walaupun sekarang terlalu banyak hujatan, terlalu banyak berita yang miring dan tidak seberprestasi dulu, tapi aku akan tetap menjadi diriku sendiri. Ya, Medina merasa penampilan barunya sesuai dengan kata hatinya. Wanita bernama asli Medina Susani Daivina Zain ini seolah baru sadar bahwa selama ini ia tak jujur dan mengingkari hati kecilnya. Tapi benarkah sebelum mengubah penampilannya, Medina berkonsultasi dengan ibundanya, Tin Widartini? Ibu kebetulan pas rame lagi nyari literatur, kebetulan ibu lagi menyiapkan sidang proposal, malah besoknya taunya dari sahabat ibu, dari saudara pada WA, pada capture foto. Kagetlah ibu A. Setelah itu langsung klarifikasi, kakak ada apa ini, bagaimana kak? Gitu kan. Kakak ada apa? Ya nanti bu ketemu cerita, ya ada apa? Nggak mesti begitu, ada sayang, ada apa? Itu A. Ya. Oh, ibu langsung ngehubungin Kak Medin ya bu ya? Iyalah kaget atuh, dia kan udah lama berhijabnya. Udah lama, Terus udah biasa. Terus tiba-tiba melihat. Aku bilang, Pak, kata ibu, kakak kelihatan galak loh nggak berhijab, kata ibu kan. Nggak anggun, nggak ini, kata ibu. Cantik berkerudung gitu. Pas malam kemarin kumpul keluarga dibilang gitu lagi sama ayah. Ibu sedih, kasihan Iba, karena jujur ibu mendidik anak tuh enggak untuk seperti itu. Dari dulu di pesantren kan enggak untuk seperti itu. Setiap orang berbeda-beda mengungkapkannya gitu kan. Kadang ada yang gimana gitu. Tapi dengan lepas hijab ini semoga ya, kalau aku sih menyarankan semoga itu cuma hanya sesaat lagi. Mungkin itu untuk meluapkan rasa kecewanya dia aja gitu loh. Nah, aku juga di sini nggak bisa ngelarang karena mungkin ya keadaannya mungkin sedang seperti ini, terus ya gimana ya, itu sih jadi haknya masing-masing aja sih. Sebagai ibu kandung, Tin Widartini tahu benar beban hidup yang harus dihadapi Medina.
Sejak pandemi COVID-19 berkepanjangan, omset bisnis yang ditekuni Medina terjun bebas alias menurun drastis. Dari 9 klinik kecantikan, kini hanya beberapa saja yang beroperasi. Sementara, bisnis kue kekinian yang diretas bersama Irwansyah dan Saskia Sungkar sudah pecah kongsi dan tidak balik modal. Bisnis tas branded yang diretasnya 2 tahun lalu juga sudah kehilangan pelanggan akibat digoyang isu tas branded palsu yang digelontorkan seterunya Marisha Icha. Orang-orang yang berbicara kepada aku, dengan adanya aku membuat orang-orang yang banyak dizolimi sama dia, jadi dia berhenti untuk menzolimi orang lain. Karena mereka nggak semuanya mau berbuat seperti aku gitu, mau terus maju, mau kalau nggak suka ya aku akan kasih tahu dia salah gitu. Bahkan kemarin aja kan urusan menurut aku nominal yang dimana bukannya aku merasa nominal itu kecil, tapi untuk urusan tas nominal itu sangat kecil gitu kan, tapi kok kenapa masih melakukan hal itu. Sedangkan bisnis busana muslimah, di mana Medina punya Instagram khusus untuk mempromosikan busana yang dijualnya, kabarnya kalah saing dari butik online lain. Keputusan Medina untuk menanggalkan busana muslimah syar'i dan trendy diprediksi bakal membuat Medina kehilangan banyak pelanggan. Dia kayaknya lagi terganggu psikisnya, karena kalau ada tekanan yang pandemi 2 tahun, mungkin sedikitnya dia kurang istirahat, kurang istirahat, capek, penurunan omset kemarin dikiranya pandeminya setahun jadi 2 tahun. Ya 2 tahun omsetnya mungkin banyak temennya yang kebagian, mau dari mana pengunjungnya misalnya. Dengan aturan pandemi kan, nggak perusahaan Medina aja, semuanya juga kena. Di sini Ibu sangat berharap kepada sahabatnya, temennya, rekan bisnisnya atau bapak-bapak, atau ibu-ibu yang merasa harus klarifikasi, mohonlah dengan bijak, karena pastilah capek Medin menghadapinya, tapi itu Medin harus konsekuensi, harus menghadapinya dengan tanggung jawab. Cuma mungkin keterkaitan historinya, mohon dengan sabar atau dengan waktu yang sebijaksana mungkin lah, tidak seperti dikejar-kejar, kasihan lihatnya. Betin ibunya sendiri sedih lihat waktunya, capek lihatnya. Iya, bisa jadi pernyataan ibunda dan sahabat Medina benar adanya. Karena bisnisnya terancam bangkrut, Medina terdorong untuk melakukan perubahan ekstrim dalam hidupnya. Tapi benarkah cuma karena kerajaan bisnisnya terancam runtuh? Yang pasti, beberapa jam sebelum memposting instastory yang bikin gaduh itu, Medina membeberkan perselingkuhan suaminya Lukman Ashari dengan wanita idaman lain. Mereka kan kemana-mana berdua, apa-apa ya, maksudnya Medina juga dibilang posesif, ya dia posesif sama suaminya. Begitupun kebalikannya suaminya juga posesif sama Medina gitu loh. Dan masalah orang ketiga itu ya nggak tahu sih gitu. Kalau kata aku nggak pernah dengar dan nggak pernah tahu juga gitu. Makanya ketika ada ini aku kaget gitu. Kabarnya pasca ribut besar, Lukman yang tengah menjalani isolasi karena terjangkit COVID Omikron membawa putra semata wayangnya, meski mereka tinggal di ruangan terpisah. Seperti inilah peringatan tegas Medina kepada Lukman suaminya. Hai loser, kalau lo nggak ngebolehin anak saya jemput, nanti rame lo orang sekomplek. Nih CCTV sama chat lo sama ani-ani itu udah gue pegang. Kalau lo nggak ngizinin anak gue pergi dari rumah, nanti gue posting semua kebusukan lo. Medin tuh ini jarang curhat, anaknya nggak mau nyusahin ibu ayahnya. Ibu lebih ke mohon doanya aja kepada AA, kepada teman AA di media maupun kepada penggemarnya, sahabatnya yang ada di tanah air yang masih menyukai Medin atau keluarganya seperti Lukman. Semoga baik-baik saja rumah tangganya, bisa melalui
segala cobaan dengan baik, karena rumah tangga itu pasti ada cobaannya. Tak cuma mengancam sang suami, Medina juga menuding Lukman tak mampu menafkahi keluarga. Nggak gentle banget jadi cowok, nggak bisa jadi kepala keluarga yang benar. Kalau nggak bisa nafkahin, mending diam jadi orang baik, bukan jadi pecundang. Yang aku sih lihat di postingannya Medina aja gitu loh, di postingannya aja. Tapi ya semoga itu nggak benar lah. Aku udah sempet coba tadi video call, aku chat, aku telepon, nggak ada respon. Banyak banget yang nelpon, WhatsApp, DM, chat, semuanya. Aku nggak bisa balas satu persatu, keluarga aku aja belum aku balesin. Telepon juga banyak banget. Sorry ya guys, aku pengen nenangin diri dulu. Ya, berbeda dengan Instagram Lukman Azhari yang masih memajang foto istri dan anaknya, Medina sudah menghapus foto Lukman di Instagramnya. Aku nggak mau ngasih piala ceweknya, nggak usah memaksa aku karena aku nggak mau dia jadi dikenal sama orang dan nggak mau tarifnya jadi naik. Kalau selingkuhnya aku nggak tahu, tapi kalau Medina ceritanya ya sesuai kayak yang dia posting di Instagram, dia ceritain semuanya ke aku tapi tanpa stiker ya. Aku nggak kenal tapi aku udah tahu orangnya siapa. Kalau sampai bener awas aja ya. aku nggak mungkin diam karena aku orang yang paling lumayan deket sama Medina, jadi aku pasti support dia. Lalu benarkah dalam waktu dekat Medina akan menggugat cerai Lukman? Sebenarnya aku udah nunggu dia dari kemarin, udah ngasih kesempatan. Kalau misalkan dia minta maaf dari kemarin dan gak memperlakukan aku nggak baik, aku nggak bakal nge-blow up, gue bakal diem. Tapi karena dianya ngajakin gue ribut, ya udah deh gitu hasilnya. Kalau dia tiba-tiba ada kasus kayak gini langsung gue hijab, ya apa namanya, kalau dia lagi ngerasa punya saingan mungkin ya. Soalnya Medina emang cemburuan. Baru ini yang benar-benar dia curhat, dia sampai yang aku harus kayak gimana, langkah ke depannya tuh aku harus gimana gitu. So aku bilang, yaudah kamu tahan aja dulu, sabar, jangan asal bikin statement yang macem-macem, jangan jadi konsumsi publik masalah kalian gitu. Lalu benarkah karena terancam dipenjarakan Marisha Ica, Medina kena mental hingga penyakit bipolarnya kambuh lagi? Apa kata psikiater tentang jatuh bangun kehidupan pengidap bipolar seperti Medina?